Kembali lagi di channel RPM Audio dengan saya Andreas. Kali ini saya akan ditemani dengan Iman dan Yudi. Halo. Nah, Man, Ya, di media sosialnya ada pertanyaan nih. Ya. Apakah ukuran kabel akan menentukan kualitas output suara? Oke. Silakan. Thank you sebelumnya untuk pertanyaan. Jadi saya coba jawab secara bahasa umum aja ya agar bisa dicerna mungkin ya. Jadi untuk ukuran kabel speaker itu sangat mempengaruhi ya sebenarnya. Tapi dalam beberapa situasi memang tidak terlalu signifikan terdengar. Misalnya jarak yang pendek antara kabel ke speaker itu tidak terlalu signifikan mungkin ya perbedaannya. Tapi kalau untuk yang sudah misalnya pakai power amplifier di belakang untuk menuju ke speaker agak jaraknya lebih jauh, nah itu ukuran kabel speaker besar kecilnya itu konduktornya akan mempengaruhi ke output suara. Oke Man, tadi kita udah bahas yang tentang ukuran kabel yang mempengaruhi suara itu. Nah pertanyaan gua, apakah tebalnya konduktor itu juga bisa mempengaruhi kualitas suara? Konduktor tuh pasti secara logikanya, jadi makin tebal konduktor kan ukuran kabel juga akan dipengaruhi gitu sama tebal konduktor. Makin besar konduktor ya ukuran kabel juga makin besar. Gitu. Jadi tentunya ketebalan kawat konduktor pada kabel speaker dapat berpengaruh pada kualitas suara, terutama pada jarak yang lebih panjang. Lebih jauh lah ya. Dan berkaitan dengan resistensi, impedansi, daya, dan sama kualitas sinyal itu. Oke Man, tadi kan kita udah bahas ukuran kabel speaker, bahkan ketebalan konduktor juga. Nah, pertanyaan gue, kenapa ya kabel speaker ini nggak dipakai shielding kayak kabel-kabel RCA gitu loh? Oke, jadi tadi pertanyaan Bro Yudi ini, kenapa nggak pakai shielding lagi ya kabel speaker, tidak seperti kabel interconnect atau RCA itu ya? Jadi kalau kabel speaker itu bermainnya di high level, nah, tingkat tinggi, jadi dia tidak terpengaruh sama namanya radio frekuensi sekitar tuh, signal RF ya dia. Nah, sedangkan kalau kabel RCA itu dia mainnya di low input, nah jadi dia itu rendah ya, nah sinyal rendah, jadi dia kalau nggak ada shielding dapat terpengaruh sama sinyal yang tadi RF itu, gitu. Jadi nggak perlu lah ya. Nggak perlu, iya. Pakai shielding gitu ya. Betul. Jadi karena dia tidak terpengaruh. Betul. Mungkin begitu. Nah, lanjut lagi Man nih. Di lapangan sering ketemu jenis kabel itu ada yang OFC dan OCC. Nah, itu bedanya apa ya Man? Oke, jadi pertanyaan tadi perbedaan antara OCC dan OFC. Ya. Kalau untuk OFC itu singkatannya sebenarnya oxygen free chopper, itu udah umum ya. Nah, OCC ada lagi nih, ono continuous case. Sebenarnya perbedaannya dari cara pembuatannya, pengolahannya. Secara materialnya, material konduktornya sama-sama tembaga yang umum untuk dipakai di kabel audio ataupun kabel listrik gitu. Nah Man, kalau untuk OFC itu penjelasan kayak gimana Man? Jadi kalau secara lebih detailnya lagi itu kan metode pembuatan ya. Jadi oxygen free chopper sesuai namanya ya. Jadi pembuatannya itu gimana caranya agar kadar oksigennya bisa ditekan kurang gitu, walaupun memang tidak sepenuhnya hilang. Jadi tapi kualitas OFC memang sudah secara luas dikenal baik ya, gitu. Jadi kalau OFC itu untuk yang khusus kabel-kabel premium, di umumnya gitu. Ya, dari kabel premium ya mungkin makin kualitas tembaganya semakin baik ya, sama-sama metode OFC ya akan menentukan harga dan kualitas tetap, walaupun namanya sama-sama OFC gitu. Kemurnian tembaganya ya yang mempengaruhi gitu. Jadi pure lah ya. Betul. Berarti OFC ini dianggap sebagai pilihan yang bagus buat konsumen dan industri. Ya, secara luas ya. Gitu. Nah, kalau untuk OCC-nya Man? Untuk OCC-nya itu sesuai namanya tadi kan Ohno continuous case ya. Ohno itu dari nama orang sebenarnya nih. Dari mana? Jepang. Dari nama orang itu Ohno. Jadi untuk panjangnya lagi nih tentang OCC nih Brody. Jadi proses peleburan tembaganya ini hanya sekali langsung dicetak tanpa ada proses lanjutan. Nah ini diklaim ya oleh Profesor Ohno ini, kabel dengan konduktor OCC memiliki butir-butir yang lebih panjang kristalnya. Jadi ini diklaim
dapat mengurangi resistansi terhadap gelombang audio yang dialirkan. Gitu. Nah, kabel OCC ini juga sering dianggap sebagai kabel yang kan kelas premium, high end, di Brandre. Oke, high end. Oke Man, tadi kita udah bahas dari ukuran kabel, dari tebalnya konduktor, bahkan kita juga ngebahas dari OCC sampai OFC. Secara umumnya. Nah di depan kita ini kan ada berbagai macam kabel plug nih. Ini beda-bedanya apa ya Man? Oke, jadi gini bro, Oke. Yang membedakan dari masing-masing kabel plug ya seri ya. Jadi secara desain semua kabel plug itu dibuat dengan cara berpikir yang sama seperti yang tadi kita bahas secara umumnya tadi ya. Dari mulai konduktornya, jenis kabelnya, jenis konduktor itu, OFC, OCC, gitu. Jadi masing-masing seri yang membedakan hanya pada spesifikasinya, Oke. gitu. Oke Man, tadi jawabannya oke dari spesifikasi dari jenis kabel plug ya. Betul. Nah pertanyaan itu juga kan di sini di kabel ini ada yang serabut dan ada yang solid. Itu yang mana yang lebih baik digunakan ya? Oke, saya coba jawab juga ya. Oke. Jadi kabel ini kan kabel B-wire nih. Oke, B-wire. Nah, seri Ini yang B-wire. FOS ya, 4 ya, B-wire 4 kan keluar. Jadi sini ada yang serabut, ada yang tunggal nih kalau memang bisa di zoom di kamera ya. Tunggal atau solid lah ya. Solid, betul. Jadi yang bisa membedakan itu karakternya ya. Jadi barat kita dalam permainan sepak bola nih, menempatkan posisi pemainnya harus tepat dong. Mau mana back, mana striker, kiper ya kan. Kalau pas, pasti hasilnya kan baik dong. Nah, sama kabel tunggal dan serabut memiliki karakter yang berbeda-beda sebenarnya nih. Kita bedain di sini, nggak semuanya serabut, nggak semuanya tunggal di sini. Gitu, itulah flux berpikirnya sedikit berbeda dengan yang di pasaran pada umumnya. Nah, oke Man. Nah, ini cara bedain kabel yang bagus dan yang kurang bagus secara sederhana tuh kayak gimana sih? Oke, Brandre, jadi Siap. yang menentukan kualitas kabel tadi kan, Mbak. Gimana sih cara bedain ini kualitas kabel yang bagus atau enggak gitu? Memang secara kasat mata agak sulit ya. Cuman kita bisa melihat dari spesifikasi sebenarnya yang tentunya yang bisa dipercaya ya, spesifikasinya itu yang membedakan dari material pertama. Tadi kan ada jenisnya ada OFC, yang OCC tadi kan. ya. Nah, materialnya tentu sangat berpengaruh dari situ materialnya. Secara kemurnian tembaganya sama proses pembuatannya. Tadi kan di OFC dan OCC kan metodenya ada berbeda kan. Nah, itu seberapa bagus dia memproses si tembaga itu menjadi sebuah kabel. Betul. Kedua, ketebalan sama konstruksi nih. Konstruksi ya desain si kabel. Ya, kan di pasar ada yang pepang, ada yang mungkin dia ada yang biasa, ada yang tadi tunggal juga kan fungsinya. Ya itu sangat juga mempengaruhi. Oke Man, tadi kita udah bahas mulai dari ukuran kabel, bahkan sampai tebalnya konduktor, sampai kita bahas metode pembuatan dari OCC atau OFC itu ya. Betul. Nah pertanyaan gue gini loh Man, apakah kabel speaker ini bisa membuat storing di dalam audio mobil? Nah, Oke. Itu balik lagi ke pembahasan shielding yang tadi kita sempat bahas ya. Shielding itu pelindung ya? Pelindung ya kan, jacketnya. Oke. Setiap speaker, kabel speaker tuh berbeda-beda kan. Balik lagi kalau kabel speaker kan tadi high input, Oh ya, di high level, Iya. ya kan, high level. Jadi dia tidak terpengaruh lagi sama gelombang elektromagnetik sekitar dari yang kabel powernya itu, jadi nggak terlalu pengaruh. Jadi kesimpulannya nggak buat storing di dalam mobil ya kabel Nggak, speaker karena dia main di high ya. Betul. Oke. Berbeda dengan RCA tadi ya. Yang tadi di low input itu ya. Nah, oke guys. Sekian dulu dari kami tentang kabel speaker di dunia car audio. Nah, untuk bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan komen di bawah kami dan juga jangan lupa mendukung channel kami dengan subscribe kami. Yes. Nah, oke, terima kasih. Oke, Iman. terima kasih bro. Oke, siap. Thank you. Ya, thank you. Bye. Terima kasih. Oke, kita akan Bye. ketemu lagi di lain kesempatan. See you. See you.